moments later. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Nah, proses ini berisi tentang penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipandu oleh guru, atau dalam latar berbasis komunitas. Nah, hasil dari pembelajaran ini dapat diamati secara langsung dan dapat diukur secara ilmiah atau benar-benar tersembunyi dan hanya berupa asumsi. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sebagai suatu disiplin, desain pembelajaran secara historis dan tradisional berakar pada psikologi kognitif dan perilaku. Namun, istilah ini sering dihubungkan dengan istilah yang berbeda dalam bidang lain. Misalnya, dengan istilah desain grafis. Walaupun desain grafis dari perspektif kognitif dapat memainkan peran penting dalam desain pembelajaran, tetapi keduanya adalah konsep yang terpisah. Nah, sekarang pengertian pedagogik. Pedagogik merupakan sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh setiap pengajar, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10. Pedagogik merupakan sebuah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, proses pembelajaran ini tak hanya sebuah formalitas di dalam kelas saja, namun pengajar juga melakukan pendalaman karakter sebagai pengajar yang profesional. Yuk kita pahami lebih detail apa tujuan, kompetensi, tujuan, aspek-aspek, manfaat, dan fungsi pedagogik itu. Dalam pedagogik terdapat istilah kompetensi pedagogik. Nah, apa yang disebut kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik merupakan sebuah kompetensi yang mengarah pada keterampilan tenaga pendidik dalam mendidik para muridnya. Bisa diartikan bahwa kompetensi pedagogik merupakan konsep dan cara yang dilakukan oleh dosen untuk mengajar para peserta didiknya. Sementara itu, pedagogik dalam istilah yang lebih umum memiliki arti keterampilan atau kemampuan tenaga pendidik untuk bisa mengatur dan mengelola proses pembelajaran. Tak hanya itu saja, dosen juga dituntut untuk menguasai kemampuan dalam melakukan interaksi belajar mengajar di dalam kelas. Jika dosen memiliki bekal kemampuan penguasaan keterampilan pedagogik yang baik, maka bisa dipastikan dosen bisa mengajar secara maksimal, sehingga dosen pun akan jauh lebih mudah menyampaikan materi dan melakukan interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Konsep pedagogik yang harus dimiliki oleh guru yaitu karakteristik pada peserta didik, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi para peserta didik, cara berkomunikasi, dan penilaian dan evaluasi belajar.
Oke, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran berhubungan dengan tujuan, materi, metode, strategi, model, dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas dan hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Nah, untuk jenis-jenis pendekatan pembelajaran, menurut beberapa sumber, pendekatan pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Pendekatan ini menekankan pada peran aktif, kreatif, dan mandiri peserta didik dalam membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Guru atau sumber belajar berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator yang membantu peserta didik dalam proses belajar. Contoh, pendekatan ini adalah pendekatan konstruktivis, pendekatan humanis, pendekatan kontekstual, pendekatan inquiry, pendekatan problem atau learning, dan lain-lain. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Pendekatan ini menekankan pada peran dominan guru atau sumber belajar dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Peserta didik berperan sebagai penerima yang fasih dan mengikuti arahan guru atau sumber belajar. Contoh pendekatan ini adalah pendekatan behavioris, pendekatan ekspositori, pendekatan langsung, pendekatan ceramah, dan yang lainnya. Strategi pembelajaran menurut Freiberg dan Driscoll dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pembelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dan konteks yang berbeda. Bila menurut Gerlach dan Ellie mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkungan, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman pembelajaran kepada siswa. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik anak atau siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara bergantian. Mahasiswa atau calon guru diharapkan dapat mengidentifikasi minimal 4 bentuk diskusi sebagai metode mengajar. Strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut misalnya sebagai berikut ini. A. Mahasiswa diminta mengemukakan 4 bentuk diskusi yang pernah dilihatnya secara kelompok. B. Mahasiswa diminta membaca 2 buah buku tentang bentuk-bentuk diskusi dari beberapa buku. C. Mahasiswa diminta mendemonstrasikan cara-cara berdiskusi sesuai dengan bentuk yang dipelajarinya. Sedangkan kelompok yang lain mengamati sambil mencatat kekurangan-kekurangannya untuk didiskusikan setelah demonstrasi selesai. Yang terakhir, D, mahasiswa diharapkan mencatat hasil diskusi kelas. Di contoh tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan nomor C dan D adalah teknik pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dan diskusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dan media pembelajaran. Seperti yang teman-teman ketahui, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran agar dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar mengedepankan interaksi, inspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi, keaktifan partisipasi,
memunculkan ide, gagasan yang original, selaras dengan bakat, minat, fisik, dan suasana psikologi peserta didik. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Metode tanya jawab, 4. Metode demonstrasi. Media pembelajaran adalah setiap benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar, dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari pembelajar kepada orang yang akan menerimanya atau kepada siswa. Atau sebaliknya, benda, peristiwa, orang, atau kombinasi dari semuanya dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dimaknai sebagai 1. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 2. Sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. 3. Sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang, dengar peserta perangkat kerasnya. 4. Alat untuk memberi perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. 5. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. 6. Alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid sehingga murid menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berikut fungsi umum media pembelajaran adalah sebagai pembawa pesan dari guru ke murid dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi khusus media pembelajaran adalah sebagai berikut: untuk menarik perhatian murid, untuk memperjelas penyampaian pesan, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, untuk menghindari adanya verbalisme dan salah tafsir, untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kegiatan belajar murid. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber belajar. Teknologi pembelajaran awalnya tumbuh dan berkembang dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. Teknologi pembelajaran semula dilihat sebagai teknologi peralatan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan, media, dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan alat bantu audiovisual. Tujuan utama teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Teknologi pembelajaran sebagai perangkat lunak juga disebut software teknologi yang berbentuk cara-cara yang sistem dalam memecahkan masalah pembelajaran semakin canggih dan mendapat tempat secara luas dalam dunia pendidikan. Aplikasi praktis teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah belajar mempunyai bentuk konkret dengan adanya sumber belajar yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar.